Persekutuan Unit GPM yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar renungan ibadah unit di hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, dalam Kristus Yesus, kami akan membaca firman-Mu dan mendengarkan renungan ibadah unit di saat ini. Dengan kerendahan hati, kami mohon, terangilah hati, rasio, dan pemikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu merubah karakter persekutuan unit kami untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kitab Amsal pasal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Demikianlah bunyi sabda firman Tuhan di hari ini. Berbahagialah persekutuan unit yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Amin. Persekutuan unit GPM yang diberkati Tuhan, renungan ibadah unit hari ini berjudul Harapan Orang Benar. Bapak, Ibu, dan anak-anak persekutuan unit yang diberkati, harapan itu sesuatu yang dinantikan. Harapan itu biasanya membawa sukacita. Jika harapan itu menjadi kenyataan, harapan yang tidak menjadi kenyataan akan menjadi kekecewaan. Harapan itu perlu diperjuangkan agar menjadi kenyataan. Harapan orang benar dalam Kristus Yesus akan membawa sukacita. Tetapi harapan orang fasik akan menjadi sia-sia. Seperti apa pengharapan yang benar itu? Seperti apa pengharapan yang akan membuahkan sukacita? Yang pertama, pengharapan kita harus memiliki dasar. Mengapa petani mengharapkan panen? Karena petani tersebut telah menanam benih dan percaya bahwa dari benih itu bisa dihasilkan banyak hasil panen. Demikian juga setiap pengharapan kita harus mempunyai dasar dalam Kristus Yesus, sehingga pengharapan kita bukan berdasarkan untung-untungan. Yang kedua, pengharapan persekutuan unit harus disertai dengan tindakan nyata. Petani mengharapkan panen, itu sebabnya ia mengelola tanah dan membuatnya menjadi gembur, mengairinya dengan baik, diberi pupuk, dijaga dari hama, dan sebagainya. Petani tersebut harus lebih dulu bekerja keras sebelum harapannya menjadi kenyataan. Kita pun demikian sebagai persekutuan unit GPM. Jika tanpa mau bekerja keras, maka semua harapan kita hanya sekedar angan-angan belaka. Yang ketiga yaitu, pengharapan kita harus realistis. Memang Tuhan bisa melakukan banyak cara yang penuh keajaiban, namun hal tersebut hanya bersifat insidentil. Itu sebabnya, seorang petani tak mungkin mengharapkan minggu depan sudah bisa panen, sementara benihnya baru ditabur hari ini. Atau mengharapkan hasil 1 ton, sementara yang ditabur hanya beberapa benih saja. Tanpa kewajaran, pengharapan hanya akan berujung pada kekecewaan. Salomo mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki pengharapan dan mau menanti hasilnya dengan penuh kesabaran dan ketekunan, sebab jika tidak, kita tidak akan pernah melakukan satu pekerjaan dengan baik. Karena itu, persekutuan unit yang berbahagia, teruslah berjuang agar pengharapan yang benar akan berbuah sukacita. Persekutuan unit GPM yang terkasih, Amsal berisi hikmat Tuhan yang mengajarkan kepada manusia bagaimana seharusnya hidup benar di hadapan Tuhan. Orang benar akan menaruh harapannya kepada Tuhan dan
memberikan sukacita dalam hidupnya. Firman Tuhan melalui Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengenal datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tetapi orang fasik berharap pada kekuatan dan kepandaian manusia, namun mengabaikan Tuhan, dan akhirnya dari semuanya adalah sia-sia firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, persekutuan unit yang diberkati Tuhan, keyakinan kita tidak akan cukup mampu menguatkan kita. Serahkan kepada Allah, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Tidak peduli apa yang kita hadapi dalam hidup, Ia akan berjalan bersama kita melewati semuanya itu. Persekutuan unit GPM yang terkasih, mendekatlah pada Tuhan dan pelajari firman-Nya, agar firman Tuhan itu dapat menuntun setiap langkah hidup kita dan kita berjalan dalam kebenaran Kristus. Amin.